Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif tentunya, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Four of Swords. 4 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya, terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka. Oke. 4 pedang ini adalah sebuah kartu ya yang menunjukkan sebuah energi yang menunjukkan tentang bagaimana sebenarnya. Oke. Seperti pesan semesta untuk kamu. Ya, pesan semestanya untuk kamu di sini adalah ini energy warning sebenarnya. Kamu harus hati-hati dan kamu harus waspada, teman-teman. Kalau aku lihat sih sebenarnya banyak ya yang nggak suka kepada kamu. Banyak orang yang benci kepada kamu. Banyak orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu. Dan hendak mencelakai kamu, mohon maaf. Ya, berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh. Oke. Nah, kita akan lihat teman-teman, ya kan, apakah energi ini berpengaruh terhadap kehidupan kamu selama ini, ya atau tidak, oke? Dan bagaimana ke depan kehidupan kamu, apakah bisa lebih baik? Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Queen of Swords. Ratu pedang muncul hadir. Jadi mungkin sejauh ini ya, kebanyakan sih ya, kamu masih bisa bertahan, ya kan, melawan bahkan, oke? Dari segala perbuatan apapun ya yang dilakukan oleh mereka, oleh mereka terhadap kehidupan kamu ini, teman-teman. Ya, mengirimkan magic kah, memfitnah, mengadu domba, ya, mengajak orang lain untuk sama-sama membenci kehidupan kamu. Gak ada masalah sih sebenarnya. Ketika pun ada masalah, ya maka kartu ini menggambarkan tentang sebuah perubahan. Ya, perubahan di sini artinya kamu sudah memiliki sebuah persiapan yang lebih matang, gitu ya kan, untuk melawan kezaliman, teman-teman. Nah, ketika kamu sudah memiliki sebuah persiapan yang matang, ya kan, tentu ini menjadi sebuah awal yang baik tentang bagaimana kebangkitan kamu, tentang bagaimana kehidupan kamu nanti ada sebuah indikasi ketika mampu menghadapi mereka, ya jelas dong. Tidak ada lagi nanti orang yang bisa dan mungkin mampu untuk ya kan menghalangi jalan keresakian kamu, contoh. Kemudian berusaha untuk menjolimi kamu mungkin dengan ngecek dan guna-gunanya, ya kan? Kenapa? Karena memang dari kartu ketiga ini cukup terlihat teman-teman tentang bagaimana kehidupan kamu ya, perubahan itu meliputi kondisi ekonomi ya kan yang berlimpah, kemudian kehidupan kamu bakal lebih ya tenang, nyaman, mapan, ya kan semuanya seakan-akan tercukupi.
nantinya gitu loh teman-teman. Jadi mungkin dampak-dampak yang terjadi selama ini ya pada akhirnya bisa kamu atasi gitu. Dan kemudian aku punya jajaman ternyata karena ini teman-teman. Apa ini? Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu, ya kan? Kamu yang selama ini meminta berdoa kepada Tuhan masing-masing, teman-teman. Ya pada akhirnya doa-doa itulah yang terkabulkan. Sehingga wajar dong ya ketika kemarin ada yang menzalimi kamu kan, iri dengki terhadap kehidupan kamu, benci kehidupan kamu, mereka melakukan segala perbuatan-perbuatan jahatnya, teman-teman, dan mungkin memang ada dampak ataupun tidak. Yang jelas memang ya pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah kemenangan besar. Ya, akan begitu banyak keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu dapatkan di sini ya, baik masalah ekonomi, rezeki dan mungkin juga di dalam kehidupan hal yang lain bisa jadi kesehatan, teman-teman ya, rumah tangga, asmara seperti itu. Oke. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan, ya kan? Rezeki ataupun finansial ekonomi teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan, rezeki ataupun finansial ekonomi teman-teman Sagittarius dalam pekan ini? Oke, semoga kondisi keuangan kamu bagus. Wow, aku punya Justice teman-teman. Justice muncul hadir sebagai energi pembuka, ya. Ini kartu menggambarkan tentang sebuah kemenangan, keadilan, keseimbangan, kehidupan yang bakal mapan. Banyak hal-hal baik yang akan terjadi terkait dengan kondisi keuangan kamu loh, teman-teman. Ya, jadi dengan kata lain rezeki kamu bakal bagus nanti. Oke? Wow, ternyata aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini kartu yang selalu saja identik dengan yang namanya banjir keberuntungan. Kartu yang menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan kamu akan berputar, ya kan, berputar lebih baik tentunya. Maka itu tadi hadir justice, keadilan, kemenangan untuk kamu, teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius berbicara masalah rezeki dan keuangan, aku rasa dalam pekan ini begitu banyak banget kejutan ya, begitu banyak hal-hal tak terduga yang akan kamu dapatkan di sini. Ya kan, Wheel of Fortune ini menggambarkan hal yang demikian gitu ya. Nah, kemudian aku punya Seven of Wands, 7 tongkat muncul hadir sebagai energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya kan perjuangan, kerja keras, upaya kamu untuk terlepas dari beberapa belenggu-belenggu masalah kehidupan yang selama ini mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu loh, teman-teman. Ya, mohon maaf, memang ujiannya sangat begitu besar. Mungkin inilah yang aku maksud tentang bagaimana roda kehidupan itu bakal berputar. Ketika masalah yang kamu hadapi ini, teman-teman, mungkin kamu terjebak di dalam hutang piutang, habis ditipu oleh seseorang, ataupun mungkin memang karena masalah-masalah yang lain itu banyak yang nggak berjalan dengan lancar, ya, sehingga ya cukup terlihat lah berjuang banget dan pada akhirnya perjuangan itu ya nggak sia-sia, ya kan? Roda kehidupan itu berputar kok, teman-teman, ya. Dan itu menimbulkan sebuah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ya, siapa sih yang nggak takut, nggak cemas, ya kan? Ketika mungkin satu contoh, kamu ditipu sampai miliaran rupiah, ya kan? Kamu dimanfaatin, kemudian usaha kamu, bisnis kamu gagal, ketika memang kamu lagi punya hutang, itu tentu akan menimbulkan sebuah kepanikan lah, ya kan? Tetapi nggak usah khawatir teman-teman, seperti yang aku katakan pada kartu ini, justice, keadilan, kemenangan untuk kamu. Ada sebuah indikasi doa-doa itu yang akan terkabulkan. Oke, seperti itu. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius. Oke. Yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Oke. Aku punya King of Wands, Three of Swords, ada The Devil. Nah, untuk teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga ya, mohon maaf banget teman-teman, ya kan? Masalahnya sangat rumit, ya kan? Mungkin nggak semua sih, tetapi terlihat ada pengkhianatan, ada cinta segitiga, lagi kecewa, ya kan? Lagi banyak banget masalahnya. Dan itu terjadi karena adanya hadirnya pihak ketiga.
yang menggunakan magic dan guna-guna. The devil tidak dapat dipungkiri, teman-teman. Ya, si pihak ketiga itu menggunakan magicnya untuk menguasai, untuk menaklukkan dia, teman-teman. Ya, ambisi si pihak ketiga itu harta dan tahta, teman-teman. Ya, jadi ini sebuah kebodohan sebenarnya ketika dia itu tunduk kepada si pihak ketiga. Memang tidak bisa disalahkan 100%, teman-teman, karena memang ada magicnya di situ. Ya, jadi banyak sedikitnya itu bakal berpengaruh gitu. Tetapi memang tujuan si pihak ketiga ini nggak benar. Dia ingin harta, ingin tahta gitu ya. Jadi kamu juga wajib berhati-hati ketika memang pihak ketiga itu datang kepada kamu, teman-teman. Ya, kamu harus benar-benar waspada banget deh. Ya, karena bisa saja si pihak ketiga nanti bakal merebut semua apa yang mungkin kamu miliki di situ. Ya, ambisinya seperti itu. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya The Hanged Man, ada Fake of Swords, dan aku punya Knight of Pentacles. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran dari teman-teman Sagittarius. Jadi memang dari ketiga kartu ini, teman-teman, ya yang aku lihat apa ya? Ya sebenarnya sih energinya masih cukup stabil, ya kan? Masih cukup stabil. Kamu juga nggak terlalu apa ya, teman-teman, mungkin kalau dikatakan menggebu banget enggak ya. Jadi semuanya itu selalu mengalir gitu begitu aja sih. Ya kan? Ya kemana nantinya ya ketika memang mungkin dia adalah jodoh kamu ya mungkin kamu bakal mensyukurinya. Kalau tidak ya mungkin ya itu sesuatu hal yang biasa ya. Karena yang namanya hubungan berpacaran belum tentu berjodoh, teman-teman. Ya kan, berjodoh artinya mungkin ke jenjang yang lebih serius, dan bahkan yang sudah ke jenjang yang lebih serius bukan berarti juga itu jodohnya, bisa jadi nanti bakal bercerai, masalah konflik dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi melihat tentang bagaimana ke depan ya sejauh ini sih cukup langgeng hubungan kamu. Ya, akan tetap bertahan sih. Tetapi kalau bisa teman-teman ya walaupun semuanya mengalir begitu saja, ya harus tetap punya tujuan juga gitu loh. Paling tidak untuk apa ya? Untuk membuat sebuah semangat dan memotivasi lah teman-teman, ya kan? Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya two of wands, six of wands, dan aku punya strength. Nah, untuk teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo dan single ya kan, kalau dilihat sih saat ini kamu lagi terfokus sih terhadap energi yang lain ya, terfokus terhadap sebuah tujuan-tujuan yang lain ya. Untuk masa kehidupan asmara yang mungkin masih ya adalah beberapa dari kamu yang berharap segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup ya kan. Tetapi terlepas dari apapun itu, teman-teman, ya selagi kamu yakin bahwasanya Tuhan akan memberikan hal yang terbaik bagi kamu, ya, ya niscaya akan kamu dapatkan apa yang mungkin kamu harapkan selama ini, gitu loh, ya kan. Tetapi memang lebih cenderung kamu uh, akan ada kabar yang lebih positif nih terkait dengan apa yang menjadi harapan-harapan kamu selama ini. Contoh nih, kamu ingin sukses, kamu ingin bangkit dari keterpurukan, mungkin lebih cenderung ke situ Mas Ian sih teman-teman. Ya kan? Untuk masalah jodoh ya mungkin setelah sukses berhasil, ya setelah itu jodoh baru menyusul nantinya. Gitu ya. Dan apakah kalau tidak berhasil jodoh nggak akan datang teman-teman? Tidak ya. Tentu semuanya selalu berpotensi akan terjadi gitu. Oke. Next, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Five of Swords, Ace of Cups, dan aku punya ada Six of Swords. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara dari teman-teman Sagittarius yang jomblo, yang PDKT ya, ataupun dekat dengan seseorang di sini. Jadi kamu wajib hati-hati nih, waspada teman-teman. Jangan mudah percaya deh, ya kan? Jangan terlalu mudah percaya ataupun mudah cepat percaya, gitu sih. Ya kan? Ini energi baru sih aku lihat. Ya kan? Dia memang terlihat baik di depan gitu, tetapi di belakang kamu hati-hati. Ini orang bermanipulatif loh, ada Five of Swords soalnya. Ya, dia bermanipulatif, terlihat ada tujuan dia. Ya, seperti ingin manfaatin doang, teman-teman. Ya kan? Jadi ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, mungkin bisa saja dia bakal pergi meninggalkan kamu. Ya, jadi jangan cepat-cepat di dalam mengambil sebuah keputusan ya. Ya kan?
Mungkin kenal terlebih dahulu, saling mengenal gitu ya teman-teman, itu lebih bagus. Karena biasanya seseorang untuk mendapatkan itu ya pasti bakal menunjukkan hal yang terbaik gitu ya kan. Oke, next 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan. Gue punya tanggal 6, 14, tanggal 16, 25, 18, 31, 12 tanggal 4, 29 tanggal 2, 9 dan tanggal 26. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.